Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Di video ini kita akan membahas lebih untung mana taruh uang di deposito atau saham. Di video sebelumnya mengenai dividen, saya sempat menyinggung mengenai deposito. Di video ini kita akan mengulas kekurangan dan kelebihan deposito dan saham. Selain itu, kita juga akan mensimulasikan 3 skenario yang melibatkan uang 50 juta. Mana yang lebih untung, deposito atau beli saham. Kita akan pakai data harga saham dan dividen sebenarnya dari BBRI dan kita plot selama 6 tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Kemudian, saya juga akan membagi pertimbangan saya sendiri mengenai deposito versus saham. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komen. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Saya rencananya akan beli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Sekarang mari kita mulai. Kita mulai dari apa saja kelebihan dan kekurangan deposito. 1. Pasti, jumlah dana yang kita taruh tidak berubah, tetap sesuai dengan sertifikat deposito kita. Kita taruh 50 juta, sampai akhir akan tetap 50 juta. Yang kedua, aman. Pokok atau jumlah dana yang kita taruh itu dijamin. Seburuk-buruknya misalnya bank collapse, dana dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan sampai dengan 2 miliar. Jadi kalau punya uang 50 juta nggak usah khawatir karena masih di dalam jaminan. Plafon 2 miliar ini nggak masalah buat saya ya untuk saat ini karena dana saya masih kecil, belum sampai segitu. Tapi doakan saja semoga suatu hari bakal jadi masalah buat saya. Yang ketiga, kelebihan dari deposito stabil. Bunga dijamin setidaknya di dalam periode yang ada di sertifikat deposito. Kalau misalnya bunga dijanjikan 5% dari sertifikat, dan deposito selama 1 tahun, selama 1 tahun ini akan tetap terima bunga bulanan yang kalau dijumlahkan menjadi 5% dari dana yang didepositokan. Jadi deposito di bank itu pasti aman dan stabil. Kita lanjut ke poin keempat. Ini tidak berlaku untuk semua deposito, karena beberapa deposito bisa automatic rollover atau lanjut otomatis. Saat periode depositonya habis, deposito akan lanjut ke jangka waktu yang sama seperti sebelumnya, tanpa kita perlu melakukan apa-apa. Jadi misalnya kita bisa taruh uang kita di bank, lalu atur bunganya masuk ke rekening mana, dan kemudian nggak usah dikutik-kutik sampai kita perlu dananya. Yang kelima ini, kekurangan dari deposito, tapi tidak berlaku untuk semua deposito. Sekali lagi ya, untuk beberapa deposito ada yang bisa kena denda kalau menarik sebelum jatuh tempo. Ada juga yang tidak kena denda. Sekarang kita lanjut dengan tips memilih deposito ala saya. Yang pertama, pada saat Anda menaruh dana Anda, pastikan dana itu dijamin LPS sampai dengan 2 miliar. Yang kedua, cari deposito yang bisa perpanjangan otomatis atau automatic rollover. Jadi kita tidak perlu pergi ke bank untuk memperpanjang setiap kali dia jatuh tempo atau habis masa depositonya ya. Sayang kan kalau terlambat datang ke bank atau lupa, terus pada waktu jatuh tempo dananya mengendap dan nggak kena bunga. Bunga adalah bunga ya, seberapa kecil pun dia. Yang ketiga, tipsnya, cari deposito yang tidak mengenakan denda kalau kita menarik sebelum jatuh tempo. Kita nggak tahu kalau kita bisa saja perlu itu uangnya ya. Kalau misalnya kita perlu uangnya segera, kita nggak akan kena denda. Jadi berusaha cari yang nggak kena denda. Silakan riset sendiri deposito apa yang seperti di atas, bunganya bagus dan bisa 3 hal tersebut dan nyaman bagi Anda sekalian. Nah, sekarang kita lanjut dengan saham. Kelebihan dan kekurangan investasi saham. Yang pertama, capital gain atau keuntungan modal. Harga saham bisa naik, jadi nilai investasi bisa bertambah. Tapi ada 2 catatan tentang poin ini. Capital gain hanya didapat setelah sahamnya dijual. Sebelum dijual, keuntungan itu cuma tercatat atau on paper saja. Selisih keuntungan antara harga waktu beli dengan harga setelah jual ini yang biasanya dicari melalui trading. Untuk saat ini saya belum punya kemampuan untuk prediksi nilai saham itu bakal naik atau turun ya, dan kapan dia naik atau turun. Walaupun saya udah berdoa kuat-kuat. Secara mental saya nggak siap ngelihat dana saya naik turun. Jadi daripada mikirin harga naik atau turun, saya lebih fokus ke pertumbuhan perusahaan dan dividen. Dan tidak melakukan trading. Oke.
Kalau ada capital gain, ini catatan kedua, kalau ada capital gain atau keuntungan modal, ada juga capital loss atau kerugian modal. Nilai saham bisa turun dan nilai investasi bisa turun juga, bahkan bisa habis atau nol. Ini makanya kita perlu riset dan hati-hati sekali dalam memilih saham. Yang kedua, kelebihan dari investasi saham, beberapa saham bisa memberikan dividen. Mirip seperti bunga deposito kalau kita pikir ya. Untuk beberapa perusahaan malah lebih tinggi daripada deposito ya. Cuma ada bunga deposito cairnya tiap bulan, sementara dividen tidak setiap bulan, ada sekali setahun, ada juga lebih dari sekali setahun tergantung perusahaannya. Jumlahnya juga tergantung banyak hal, tidak dijamin seperti deposito. Hal yang paling berpengaruh adalah kesehatan perusahaannya itu. Itu makanya lagi sekali saya ingatkan, kita perlu riset dan hati-hati dalam memilih saham. Pahami perusahaannya dengan baik. Kita harus lihat saat beli perusahaan itu, kita beli satu porsi dari perusahaan itu, bukan cuma angka-angka di layar. Sekarang kita bahas sedikit tentang capital gain. Misalnya, ini skenario, kita taruh uang 50 juta di BBRI di tahun 2013. Ini misalnya. Tahun 2013 harga saham BBRI itu adalah di kisaran 1.500. Jadi kita punya sekitar 300-an lot, 330-an lot lah. Satu lot itu 100 saham ya. Nah, kalau kita punya 300-an lot, 333 lebih tepatnya, di saham BBRI di tahun 2013 itu, per harga kemarin, 13 November 2020, nilai investasi kita akan jadi 133 jutaan. Kalau tahun lalu mungkin lebih tinggi ya, karena tahun ini tambah pandemi, nilai saham BBRI turun. Kalau saham ini kita jual semua, sekarang, kali ini, dengan harga kemarin ya, capital gain kita akan jadi sekitar 83 juta, didapat dari 133 juta dikurangi 50 juta. Kenapa saya pakai kata sekitar? Karena harga saham berubah setiap saat, jadi tergantung sekali dengan kapan jualnya. Ini saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia yang nilai sahamnya terus naik dari tahun 2013. Kalau nilai sahamnya turun, ya nilai investasi kita juga turun, bahkan bisa jadi nol, seperti saya bilang sebelumnya. Makanya, sekali lagi saya ingatkan, kita perlu riset dan hati-hati, pahami dulu resiko dan perusahaannya dengan baik sebelum menaruh dana kita di investasi saham. Sekarang kita lanjut dengan studi kasus. Studi kasus kita kali ini kita bandingkan 3 skenario. 1, deposito 50 juta di suatu bank di tahun 2013. Tahun 2019 jadi berapa? Skenario kedua, kalau kita investasi atau beli saham BBRI 50 juta harganya sama di modal awalnya di tahun 2013, di tahun 2019 nilai investasi kita jadi berapa? Ini nilai investasi, nilai pokok atau nilai saham, harga saham ditambah dengan dividen. Skenario kedua itu kalau dividennya kita tarik dan belanjakan untuk hal lain. Skenario ketiga sama dengan skenario kedua, kalau kita investasi atau beli saham BBRI 50 juta di tahun 2013, tapi bedanya kita lebih agresif. Semua dividennya dibelikan saham BBRI lagi. Kita pakai simulasi sampai tahun 2019 karena data dividen BBRI yang kami punya itu sampai dengan tahun 2019. Data dividen BBRI diambil dari website BRI dan data harga saham diambil dari Poems. Sekarang kita bahas skenario pertama. Deposito 50 juta di BBRI tahun 2013 di tahun 2019 jadi berapa? Ini kita taruh uang 50 juta, lalu asumsinya bunga stabil di 5% ya. Yang kita lihat di grafik, yang oranye itu nilai dana kita yaitu 50 juta. Stabil dari tahun 2013 sampai dengan 2019 tidak berubah-ubah. Yang biru adalah bunga yang didapat per tahun, yaitu 2,5 juta per tahun. Stabil juga. Yang kuning adalah bunga kumulatif, jadinya bunga tahun pertama ditambah bunga tahun kedua dan seterusnya. Di tahun ke-6, bunga keseluruhan yang kita terima dari menyimpan dana kita di deposito adalah dari bunganya adalah 17,5 juta. Secara keseluruhan, uang pokok ditambah bunga jadinya 67,5 juta di tahun 2019. Pendeknya, nilai dana pokok tidak berubah dan pasti naik karena bunga dijamin. Plus, kita teratur terima bunga tiap bulannya.
Sekarang kita lanjut dengan skenario kedua. Kalau kita investasi saham, BBRI 50 juta di tahun 2013. Oke, dividennya kita belanjakan untuk hal lain ya. Kalau yang ini, kita pakai dana pergerakan dana dan dividen yang sebenarnya, lalu kita simulasikan dengan periode 2013 sampai dengan 2015 dengan investasi awal sekitar 50 juta. Sama dengan grafik deposito di slide sebelumnya, yang oranye itu kami warnai mirip ya. Dan nilai dana kita yaitu nilai investasi kita yaitu 50 juta di tahun 2013. Bedanya yang biru adalah dividen di tahun tersebut, lalu yang kuning adalah dividen kumulatif. Dividen tahun pertama ditambah dividen tahun kedua dan seterusnya. Di tahun 2013 kita lihat di grafik, kita beli saham BBRI seharga 50 juta, sekitar 333 lot. Di tahun 2014 naik sedikit ke di atas 75 juta. Jadi pegang sahamnya setahun saja sudah dapat untung atau capital gain sebanyak 15 jutaan. Harga saham lumayan stabil sampai dengan tahun 2016 ya, kita lihat di grafik. Lalu dia naik sedikit demi sedikit, naik banyak sebenarnya di tahun 2017, lalu naik sedikit demi sedikit dari 2017 ke 2018 dan ke 2019. Di tahun 2019, investasi kita yang 50 juta tadi sudah jadi 153 juta. Lebih dari 3 kali lipat dari investasi awal kita. Kenapa saya pakai kata sekitar? Seperti yang kita tahu, harga saham berubah setiap saat. Sekarang kita lanjut dengan dividen. Kita lihat kembali di grafik. Tiap tahunnya, dividen berubah-ubah sesuai dengan kinerja Bank BRI dan persentase keuntungan yang dibagikan pemegang saham atau payout ratio. Kita lihat tiap tahun Bank BRI secara konsisten memberi dividen. Secara kumulatif, kalau saham BRI kita pegang dari tahun 2013 sampai dengan 2019, kita akan dapat dividen total sebanyak 23 jutaan. Kita bandingkan ya, kalau tadi bunga deposito kita dapat 17,5 juta. Jadi pegang saham BBRI dari tahun 2013 sampai 2019 memberi lebih banyak dividen daripada bunga deposito, dengan asumsi bunga 5% per tahun. Ingat loh, investasi awal kita itu 50 juta. Tapi di tahun 2019, dividennya saja hampir setengah dari nilai investasi kita. Ini dividennya saja ya. Sekarang kita lanjut. Gimana kalau kita lebih agresif lagi? Semua dividen yang kita dapat, kita investasikan lagi. Belikan saham BBRI di bulan yang sama. Sama dengan grafik saham BBRI dan dividennya di slide sebelumnya, yang oranye itu nilai dana kita, nilai investasi kita yang di awal 50 juta. Sedangkan yang biru adalah dividen yang kita dapat di tahun tersebut. Karena dividen tiap tahun sudah dibelikan saham, jadi tidak ada istilah dividen kumulatif, karena dividen tahun sebelumnya sudah jadi saham semua. Kalau terima dividen dari BBRI, kita belikan saham di bulan itu ya maksudnya ya. Oke, jadi nilai pokok atau investasi kita di tahun 2019 itu sudah jadi 170 jutaan. Sementara dividennya di tahun itu jadi 6,8 juta. Nilai total investasi jadi sekitar 176 juta rupiah. Bukan sejutaan ya, sekitar 600 ribu lebih banyak daripada yang dividennya tidak dibelikan saham lagi. Untuk memudahkan perbandingan, mari kita lihat slide berikutnya. Perbandingan dari ketiga skenario yang sudah kita simulasikan tadi. Oke, ini dia tabel perbandingannya. Semuanya dimulai dari modal yang sama, 50 juta. Tapi di akhir tahun ke-6 hasilnya beda-beda. Yang paling beda adalah jika kita simpan uang kita di deposito. Dibandingkan dengan dua skenario berikutnya, yaitu yang paling beda ya. Di tahun ke-6, modal kita tidak berubah kalau kita simpan uang di deposito, tetap 50 juta. Kalau kita investasi di saham BBRI, modal lebih naik lebih dari 3 kali lipat, jadi sekitar 153 jutaan. Kalau misalnya lebih agresif lagi, semua dividen dibelikan saham lagi, modal akhir bisa naik atau nilai investasi bisa naik sampai dengan 170 jutaan. Secara kumulatif, antara dividen yang ditarik dengan dividen yang dibelikan saham lagi bedanya sedikit sekali, sekitar 600 ribuan, kurang dari 1 juta. Dari yang dividennya ditarik itu 176,2 totalnya, sementara kalau dividen dibelikan saham lagi jadinya 176,8 juta. Tapi ada satu hal lagi ya, kalau dividennya dibelikan saham lagi, dia punya kemungkinan untuk berkembang.
naik bersamaan dengan harga saham. Kalau di kasus BBRI bisa naik sampai 3 kali lipat dalam waktu 6 tahun. Tapi sekali lagi catatan, ini saham BBRI, ya saham yang kinerjanya bagus. Banyak juga saham yang kinerjanya tidak bagus. Jadi bisa, bukannya malah untung, kita bisa rugi. Jadi ruginya juga berlipat ganda. Itu makanya lagi-lagi saya ingatkan kita perlu riset dan hati-hati dalam memilih saham. Kesimpulan. Oke, jadi investasi saham bisa menggandakan keuntungan. Tapi kita harus hati-hati, dia juga bisa menggandakan kerugian. Walaupun kali ini kami tidak simulasi dulu yang menggandakan kerugian. Sekali lagi saya tekankan kelihatannya untung, karena simulasi kita kali ini kita pakai saham BBRI yang kinerjanya baik. Simulasi kita kali ini dan perbandingannya mengilustrasikan seberapa banyak untung yang bisa kita dapat dari memilih saham perusahaan yang berkinerja baik. Saat kita beli, kita seringkali nggak bisa nebak harga sahamnya bakal bergerak kemana. Jadi fluktuasinya naik turun itu tinggi. Jadi kalau pertanyaannya, saya taruh dana saya di mana dan kenapa? Jawabannya saya taruh di keduanya. Saya belum cukup punya kekuatan mental untuk lihat modal saya naik turun secara liar. Makanya saya juga perlu deposito. Di saat yang sama saya juga sadar kalau saya pilih saham dengan benar dan riset dengan teliti, nilai investasi saya bisa naik dengan cukup tinggi dalam jangka waktu yang lama ya. Lebih tinggi daripada deposito. Jadi yang saya lakukan, deposito memberi modal untuk saya beli saham. Itu makanya saya cuma punya ratusan ribu untuk beli saham per bulan. Karena itu bunga dari deposito. Tapi setidaknya modal beli saham saya berasal dari duit dingin. Jadi bagaimana cara saya mengatur proporsi uang keluarga saya untuk mendapatkan duit dingin, detailnya akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah nonton, ikutin terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video berikutnya.